Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita berbagai nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat bisa berjalan ke masjid yang dirahmati oleh Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Jaratul Abrar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan suatu hadis dengan poin-poinnya dengan tema salat sebagai penghibur atau penghias hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dan telah dijadikan penghibur atau penghias hatiku pada salat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Betapa indah dan agungnya komunikasi yang dilakukan Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah komunikasi luar biasa yang mampu menimbulkan ketenangan hati dan ketentraman hidup dan kedamaian jiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah memberikan resep mujarab agar situasi hati yang resah tidak berkembang ke hal-hal negatif yang tak diinginkan, yakni dengan mengerjakan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Muttafaqun alaih. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salat dapat menenangkan hati, pikiran dan jiwa yang gundah, juga fisik yang letih akibat tenaga terlalu banyak diforsir. Sebab dalam salat seseorang sejatinya tengah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan sejenak kesibukan duniawi untuk memberikan kesempatan bagi rohani atau jiwanya untuk berkomunikasi dengannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Asrarus Shalah mengatakan, dalam salat hati dan raga seorang hamba bersama-sama menghadap Allah. Seluruh bagian tubuhnya bergerak menunjukkan kerendahan diri sebagai hamba, sementara hatinya terhubung kepadanya. Karena itu, semua bagian tubuh dan hati hamba yang salat akan mendapatkan bagian kebaikan dari Allah. Ketika seseorang tenggelam dalam salatnya, sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa penuh harap, hati pun menjadi tentram, dada menjadi lapang, pikiran menjadi tenang, fisik pun segar kembali. Segala problem dan kesulitan yang sebelumnya membebani pun menjadi terasa ringan. Ini terjadi tentunya jika sholat dikerjakan dengan benar, sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikerjakan dengan khusyuk serta menyerahkan jiwa dan raga sepenuhnya kepada Allah. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, bila kedatangan masalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 114 yang artinya, dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 205. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Awdor dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rizki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.